Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silakan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Kita santai saja Max, open mind di channel ini. Let's go! Oke, kita bahas langsung untuk soal pertama ini. Seorang anak melakukan gerakan ya. Di sini anaknya diketahui yang menjadi poin pentingnya itu adalah dia naik dan dia turun. Nah, di sini menjadi poin penting. Diasumsikan untuk yang naik itu plus, untuk yang turun itu minus. Nah, jadi di sini bisa kita bahas saat ini anak tersebut berada pada anak tangga nomor 8. Nah, berarti mula-mula dia ada di nomor 8. Kemudian dia ditambah 7 karena dia naik 7 langkah. Kemudian dia dikurangi 3. Nah, setelah itu anak itu turun kembali 5 langkah. Dan terakhir dia naik untuk 2 langkah. Nah, dari sini bisa dianalisa ya datanya ya. Jadi poin pentingnya itu di naik dan juga di turun. Karena setelah dihitung nanti hasilnya adalah 9. Cukup mudah untuk soal pertama ini. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya tentang soal kata. Nah, ini juga hampir sama dengan soal nomor 1, di mana soal kata itu melompat ke kanan dan juga maju dan mundur. Nah, ini. Jadi pertama kita selalu mengasumsikan bahwa ini siapa yang plus, siapa yang minus. Kita asumsikan saja yang plus itu adalah yang maju, yang minus itu adalah yang mundur. Dimana mula-mula dia diam, jadi mula-mula dia di posisi 0, kemudian dia melompat 4, berarti maju, ini berarti plus 4. Kita mulai dari positif 4, mundur 10, berarti kurangi 10, maju lagi 3, tambah 3, itu nanti hasilnya berapa di sini. Ternyata setelah dihitung ternyata hasilnya adalah negatif 3. Nah, tapi pertanyaannya bukanlah koordinatnya, tapi yang ditanyakan adalah perpindahan kata tersebut dari posisi semula. Oke, jika dari konteks ini adalah posisi semula kata itu diam, berarti diasumsikan posisi semulanya adalah di titik 0 ya. Kemudian dari 0 menuju min 3 itu kita berjarak berapa langkah ya. Jika dalam koordinat kartesius itu bisa digambarkan dengan jelas ya. Jadi di sini 0, sini negatif 3, berarti dari 0 ke negatif 3 dia berjalan 3 langkah ya. Jadi perpindahannya adalah 3. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, nomor 4 ini merupakan perhitungan dari nilai mutlak secara sederhana. Ya, secara sederhana di sini bisa kita langsung hitung di sini. Untuk soal yang nomor 3, 1 dikurangi negatif 7 atau 1 dikurangi 7 itu negatif 6. Karena nilai mutlak ketemunya 6. Nah, kemudian di sini negatif 4 tambah 13 ketemunya 9. Oke, tak ada yang bermasalah ya. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 ini juga sama, nomor 5, 6, 7 ini masih perhitungan biasa. Coba kita hitung. Negatif 3 ditambah 7 itu 4. 4 dikurangi 5 itu negatif 1 karena nilai mutlak jadi plus ya, ketemunya adalah 1. Kemudian di sini negatif 12 karena nilai mutlak berarti 12 ya. 2 kurangi 5 kurangi 9 negatif 4 karena nilai mutlak jadi positif 4. Jadi semua hal yang kena nilai mutlak itu dia akan menjadi positif. Kemudian dia dibagi 3, tetap 3 karena dia positif. 3 dikurangi 2 kurangi 1 itu 1. Semuanya positif. Di sini berarti hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2 ketemunya 4. Nah, ini. Oke, untuk soal yang selanjutnya nomor 7 ini ada operasi perkalian ya dan perpangkatan dari nilai mutlak. Sebenarnya di sini kamu cukup hati-hati saja dalam menghitungnya. Diingatkan kalau dalam kurung atau perkalian itu terlebih dulu kita kerjakan. Ya. Jadi di sini 6 ditambah. Nah, tapi ditambah. Di sini kita tunggu karena di sini plus. Kemudian ternyata di sini adalah 5 dikali negatif 2. Nah, 5 dikali negatif 2 itu ketemunya adalah berapa? Negatif 10 ya. Negatif 10 ini ketemunya. Kemudian dia ditambah 6, berarti 6 ditambah negatif 10.
ketemunya berapa? Di sini adalah negatif 4. Negatif 4 kena nilai mutlak ya, jadi dia positif 4. Positif 4 dikuadratkan ketemunya adalah 16. Kita kantongin dulu di sini 16 ya. 16 dikurangi, nah di sini 1 min 9 ya, 3 kuadrat. 1 min 9 itu min 8. Min 8 karena nilai mutlak, jadi plus 8. Berarti 16 kurangi 8 dibagi. Nah, di sini yang di bawah ini 2 dikali negatif 1. 2 dikali negatif 1 ketemunya adalah negatif 2. Negatif 2 karena nilai mutlak ketemunya 2. Positif 2 ya. Positif 2 di pangkat 3. Itu 2 kali 2 kali 2 ketemunya 8. Nah, ini. Maka bisa kita lihat 16 kurangi 8 itu 8. 8 dibagi 8 ketemunya 1. Ini jawabannya. Yang nomor 7. Ini. Di poin sampai 5, 6, 7 ini kamu hanya perlu hati-hati ya. Jadi jangan sampai nanti kamu hitungnya itu min. Kalau nilai mutlak itu selalu dibuat atau dijadikan positif. Kita lanjut untuk soal yang selanjutnya, nomor 8 dan nomor 9. Oke, nomor 10 juga. Nomor 8 dan 9 dulu. Nomor 8 dan nomor 9 inilah fungsi nilai mutlak, di mana untuk menentukan nilai dari suatu fungsi kita substitusikan. Di sini ada fx, kemudian ditanyakan nilai fx untuk x sama dengan negatif 2. Berarti kita ganti aja negatif 2 menuju x ini ya. Nanti hasilnya berarti adalah oke. Kita ganti di sini adalah 2 dikali negatif sebentar. Berarti di sini kita mulai ya. Jadi ini 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 5 ketemunya adalah 1. Dia mutlak kan tetap 1 ya. Jadi ini ketemunya 1. Kemudian di sini yang ke nomor 9 ya, nomor 9. Ini F1 dikurangi F dalam kurung negatif 1. Kita hitung dulu F1 dengan cara yang sama. Kita masukkan nilai 1 ya. Kita hitung F1 ke 3 min 5x. Berarti nilai mutlak 3 kurangi 5 kali 1 ya, karena dia x nya ganti 1 yang pertama. Nilai mutlak ya. Sepertinya terlalu tebal. Oke. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Negatif 2 kena nilai mutlak, itu berarti sama dengan 2. Kita kantongin dulu di sini, berarti 2. Oke. Kemudian F negatif 1. Nah, di sini berarti yang kita pakai yang cara tadi, tapi x nya diganti negatif 1 ya. Di sini dikali negatif 1. Jadi 3 nih. Min 5 kali negatif 1 berarti plus 5. Berarti 3 plus 5 dalam nilai mutlak. Gitu ya. Ini 5 ya, bukan 8. Hasilnya 8 nanti. Oke, di sini 5 ya. Ketemunya adalah 8. Oke, di sini berarti 8. Iya, di sini ini adalah F1. Ini F negatif 1 dikurangi, berarti ketemunya ini 2 kurangi 8 itu negatif 6. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu soal nomor 10 tentang grafik dari suatu nilai mutlak. Grafik dari nilai mutlak yang menyatakan adalah 2 nilai mutlak x plus 1 dikurangi 1. Nah, yang pertama di sini dalam menggambar nilai mutlak grafik, gitu ya. Cara yang paling gampang, kamu ambil nilai mutlaknya, ya. Kemudian kamu sama dengankan 0 di sini untuk mencari titik puncaknya. Di sini yang dari nilai mutlak adalah x plus 1 ya. Kita ambil x plus 1-nya. Setelah kita ambil, kita sama dengankan 0. Maka di sini x plus 1 sama dengan 0. Nanti x-nya itu berarti kan sama dengan beda ruas ya. Berarti negatif 1. Nah, x sama dengan negatif 1, kita cari y-nya. Nah, untuk mencari y-nya, kamu masukkan ke fungsi y. Di sini ya, ini fungsi y. Maka di sini bisa pakai tulis y sama dengan 2 dalam kurung x-nya diganti min 1 ya, min 1 ditambah 1 nilai mutlak ya, kurangi 1 karena ini soalnya ada kurangi 1 belakangnya. Yang dalam kurung, yang dalam nilai mutlak ini 0 ya. 2 kali 0 itu 0. Nah, nanti 0 dikurangi 1 ketemunya min 1. Nah, dari sini sudah terlihat ini.
titik yang akan menjadi titik puncak atau titik yang berada di sudut yang terlancip ya. Sudut lancipnya itu min 1, min 1. Nah, ini akan terlihat mana yang akan benar kan. Coba kita lihat ya. Min 1, min 1. Apakah yang A? Yang A jelas salah ya. Yang A salah. Apakah yang B? Oh ya, ini min 1, min 1. Ini bisa benar yang B. Yang C ini juga bisa benar min 1, min 1 karena di sini puncaknya yang luncip ya. Yang D salah karena ini min 1,1 padahal mintanya min 1, min 1. Yang D juga bisa benar ya. Ini min 1, min 1. Yang E ya. Jadi kemungkinan yang benar itu adalah kalau nggak B, C ya E. Nah, kalau nggak B, C ya E. Setelah itu bagaimana kalau masih ada 3? Nah, sekarang langkah kedua. Setelah puncaknya ketahuan ya, yang paling enak kita kalau lihat di sini ya, dia di gambar ini dia memotong sumbu Y ya, memotong sumbu Y. Kita potongkan aja sumbu Y. Syarat untuk memotong sumbu Y ya, syarat untuk memotong sumbu Y ya. Syarat untuk memotong sumbu Y itu X-nya kamu ganti menjadi 0 ya. Jadi syarat memotong sumbu Y tadi X-nya kita ganti menjadi 0. Nah, jadi ini titik bantu karena tadi setelah menggunakan titik puncak, titik lancip ada 3 jawaban yang benar. Nah, kita bantu dengan X sama dengan 0 karena dia memotong sumbu Y biar ketahuan nanti di sumbu Y itu di titik berapa. X sama dengan 0 masukkan ya. Jadi nanti Y sama dengan X nya diganti 0 berarti 2. Nilai mutlak 0 plus 1. Nilai mutlak dikurangi 1. Maka di sini ketahuan berapa nih? 0 plus 1 1 ya. 1 tambah 2 1 kali 2 2. 2 dikurangi 1. Nanti ketemunya adalah 1. Oke. Jadi titik bantu yang ada pada sumbu Y itu adalah yang X-nya 0, Y-nya 1 0,1. Nah, di sini nih. 0,1. Kita cari apakah yang B tadi? B enggak ya. Di sini 0,0 malahan ya. Ini titik memotong sumbu Y itu yang ada di sumbu Y itu di titik berapa ini? 0,0 ya. Salah, bukan 0,1, mintanya 0,1. Coba kita lanjut ke C sama E. Kita lihat yang C. Ya, yang C di sini ini 0,1. Oke, ini benar ya 0,1. Kemudian C jawabannya ini. Yang E kita cek juga. Oh, selain di sini 0,3. Salah. Yang diminta 0,1. Berarti soal yang nomor 10 ini jawabannya adalah yang C. Itu. Jadi dalam menggambar nanti kamu pertama cari titik puncaknya, titik yang terlancip dengan cara menyamadengankan 0 untuk fungsi yang ada di dalam nilai mutlak. Kemudian setelah itu kamu cari titik bantunya. Bisa memotong sumbu Y, bisa memotong sumbu X. Itu ya. Untuk yang nomor 10. Kita next. Untuk yang nomor 11 masih tentang grafik ya, masih tentang grafik. Oke, yang tentang grafik ini ya, sekarang dari grafik ini itu fungsinya yang mana? Nah, bisa kita lihat fungsinya yang mana. Nah, tinggal kita cek aja, sebenarnya gampang ya. Yang lancip kita ambil. Nih, yang lancip ternyata di titik adalah sini berapa nih? X-nya min 3 ya. Oke, X-nya min 3. Y-nya 0. Nah, sini min 3. Kita coba. Kalau seperti ini kita ambil ya. X sama dengan min 3. Nah, biar menjadi fungsi min 3-nya pindah ke sampingnya X. Maka di sini X min pindah ke kiri jadi plus X plus 3. Ya, ini kemungkinan fungsinya itu ini nanti. Fx sama dengan X plus 3. Coba kita cek ya. Kita cek kemana? Cek yang titik yang menempel pada di situ ya. Kalau di sini kemungkinan jawabannya ada 2 ya. Yang D X plus 3 atau yang B ya kemungkinannya ya. Coba kita cek coba. Apakah yang D itu memenuhi untuk syarat titik yang kedua? Kita D dulu ya, kita cek ya D. Nah, titik yang kedua itu yang tertera di sini yang paling gampang ya ini ya, yang nempel pada sumbu Y. Yang nempel pada sumbu Y itu artinya apa tuh? 0, titiknya ini 3 ya. Itu nempel pada sumbu Y atau memotong sumbu Y. Kita coba cekkan X-nya ganti 0, apakah nanti hasilnya 3? Ya, masukkan sini. Dan nilai mutlak dari X plus 3. Nah, X-nya diganti 0 sesuai dengan gambar ya.
0 belakang 0 plus 3 hasilnya adalah 3. Oh, ternyata benar. Maka nanti jawabannya untuk yang nomor 11 adalah X plus 3. Nih. Oke, itu untuk soal nomor 11. Sebenarnya kalau gambar ini bisa diuji satu persatu ya. Coba dimasukkan itu. Sebenarnya gampang ini untuk gambar. Oke. Jadi tidak ada yang sulit untuk soal nilai mutlak ini. Oke, yang selanjutnya nomor 12 ya. Untuk yang nomor 12 di sini tertulis ya. Oke, nilai dari F negatif 5 dikurangi G negatif 3. Nah, ini sama kayak soal nomor tadi ya, tinggal kita masukkan F negatif 5, kita hitung X-nya diganti dengan negatif 5 ya. Berarti di sini adalah 8 dikurangi 3 kali negatif 5. Nah, nilai mutlak. Nanti dia dikurangi karena di sini kurangi G ya. G min 3, G-nya ada di sini 2. X-nya diganti min 3 min 1. Nah, tutup ya, atau nilai mutlak karena di sini nilai mutlak. Oke, min 3 kali min 5 yaitu 15 pastinya ya. 15 tambah 8 positif ya. 15 tambah 8 itu 23. Nggak ada yang negatif ini. Dia dikurangi ini 2 kali min 3 itu min 6. Min 6 kurangi 1 min 7. Min 7 karena nilai mutlak itu 7, maka dia 23 kurangi 7. Ketemunya sama dengan 16. Oke, di sini ya. Ketemunya 16. Itu untuk yang video pertama kali sampai nomor 12. Untuk video yang selanjutnya akan di part yang selanjutnya.